إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم وعفنا يا كريم 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 وعفنا المؤمنين اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب البركة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك الراحمين دعوة بها سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام وآمين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على رسولك الكريم حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين إلى يوم الدين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجب شهر الله والشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, as-shaimun was-shaimat, jamaah salat subuh di mushola Baitul Rasyid ya, yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan semuanya dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berada di hari ke-15 bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kita selalu berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi pada bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana doa kita, doa salat tarawih kalau enggak salah ya. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Ya Allah yang membedakan dua perbedaan antara hak dan benar, antara hak dan batil. Wa munzilal Qur'an, dan Allah yang menyampaikan Quran bil hikmati wal bayan, dengan cara hikmah dan dengan kebenaran, kenyataan yang benar. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan, berikanlah keberkahan bagi kami pada bulan Ramadan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan, ya Allah berikanlah keberkahan bagi kami bulan Ramadan. Wa'inna sinin ba'da sinin, dan jumpakanlah kami tahun ke tahun, a'wam ba'da a'am, begitu juga tahun ke tahun. Mustami'in ghaira mutafarriqin, berkumpul semuanya tidak ada yang terpisah. Radin ghaira sakhitin, dalam keadaan ridhonya Allah bukan murkanya Allah. Ini doa yang kita baca setiap habis tarawih.
radin ghairu sakhitin. Allah ridha, Allah suka, tidak murka. Alhamdulillah Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat sholimun wa sholimat rahimakumullah. Kira-kira yang tahun tadi pada tahun ini adakah yang sudah dilakukan? Masih terkumpul ya? Masih terkumpul. Nah ini doa kita yang dikabulkan Allah. Maka untung sekali Bapak Ibu yang dikenal Allah SWT, apabila kita ini ditambah waktu lagi, diberi kesempatan lagi, berapa amal yang kita menambah amal kita untuk bekal kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman sebenar-benar iman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah dari ayat ini kaum muslimin rahimakumullah, bahwa target kita dalam melaksanakan atau menunaikan ibadah puasa ini adalah ingin ditingkatkan ya status kita ini dari orang yang Islam, ya status Islam ditingkatkan menjadi orang-orang yang beriman. Artinya setiap orang beriman itu sudah pasti sudah tentu Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman kepada Allah. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu, ya enggak? Kalau aslamu kan orang yang berislam. Tapi lebih daripada Islam itu beriman. Karena orang beriman itu sudah mengamalkan rukun Islam. Nah, jadi orang yang beriman adalah orang yang menjalankan rukun Islam. Diwajibkan atas kalian semua berpuasa, kecuali yang berhalangan ya, kecuali yang uzur. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah orang yang normal, yang yang memang bisa melaksanakan ibadah puasa. Jadi ibadah puasanya Bapak Ibu yang memuliakan, bahwa ibadah yang pertama ya, ibadah pertama yang Allah wajibkan kepada hambanya, mulai dari Nabi Adam ya, itu puasa ya. Dikeluarkan dari surga, Nabi Adam puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas mereka sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Nah, bertakwa ini adalah ini orang-orang yang sudah di atas belum beriman yang takwa. Jadi orang yang bertakwa itu tentu sudah beriman. Jadi status kita ini dari Islam menjadi orang beriman, kemudian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga kalau kita sudah menjadi orang bertakwa, kaum muslimin, kaum muslimat, as-sholimun wa as-sholimat, rahmatullah, tentu saja menjadi orang yang istiqomah melaksanakan apa saja ibadah-ibadah kita di bulan puasa ini. Nah ini jadi kita ibadah puasa ini membentuk manusia yang harus istiqomah, menciptakan hamba Allah agar istiqomah. Istiqomah ini orang yang sudah punya prinsip, hamba Allah yang sudah punya berprinsip kuat ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah,
Sumastaqamu, kemudian dia punya istiqamah, punya konsekuensi, prinsip yang berpegang kepada yang sebenarnya. Tatanazzalu alaihim malaikah, niscaya Allah menurunkan kepada mereka itu adalah al-malaikah, malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Memberitahu, memberikan kabar bahwasanya orang-orang yang punya konsekuen, punya pendirian, punya istiqomah itu, bahwa mereka itu tidak akan merasa takut dan merasa getar. Wa abshiru bil jannah. Bahkan lebih daripada itu, Allah memberikan kabar gembira bahwa mereka yang seperti itu, kata Allah, adalah penghuni surga. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ini sangat penting bahwa kita, apa sih motivasi kita melaksanakan atau menunaikan ibadah puasa ini, agar kita betul-betul menjadi istiqomah. Jadi jalurnya istiqomah itu pertama kita menjadi umat Islam dulu, ya. Islam itu, yang rukun Islam itu menyaksikan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah rasulnya atau utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian berpuasa dan naik haji ya, bagi yang mampu. Di rukun Islam itu haji ya. Yang menentukan haji itu apabila wukuf di Arafah. Kalau belum wukuf di Arafah, belum namanya haji. Al-hajju bi Arafah. Jadi kuncinya haji itu adalah wukuf di Arafah. Kaum muslimin rahimakumullah. Tadi mukadimah saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh di musala Baitur Rasyid yang dimuliakan Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Kenapa saya bilang kita ini dimuliakan Allah? Jadi kenapa kita ini dimuliakan Allah dan dicintai oleh Rasulullah ketika kita melaksanakan sholat subuh berjamaah? Ya, karena dan Nabi SAW ya, man shallal fardhain dakhala jannah. Siapa yang sholat dua waktu dingin masuk surga. Kan dimuliakan Allah itu. Kemudian begitu juga Rasulullah bersabda, raka'atan qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh maka lebih baik daripada mendapatkan dunia bersama isinya. Jadi kita ini termasuk orang kaya saat ini ya. Orang suci bermasa cuman 2 rakaat aja kita ya, lebih kaya, lebih suci ya. Karena apa? Karena Allah memberikan kemuliaan lebih baik daripada mendapatkan dunia bersama isinya. Coba bayangkan ya, amun ditumpuk Allah Ta'ala beratan padanya kira-kira siapa? Ada muat dunia nih. Nah, jadi kita nanti ngambilnya di akhirat. Karena akhirat itu luar biasa Bapak Ibu yang dimakan Allah. Pertama, akhirat itu kekal. Jadi yang dikatakan Allah itu diantaranya akhirat, balasan, pahala, ganjaran Allah itu juga dikekalkan oleh Allah. Allah kekal sedia kala dari awal sampai akhir. Namun janji Allah Ta'ala itu juga dikekalkan oleh Allah. Seperti surga tadi ya, surga amal ibadah kita. Nah, kemudian Nabi SAW bahwa kita ini dimuliakan Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Siapa yang salat subuh berjamaah, siapa yang salat isya berjamaah, di mana azan dikumandangkan tepat di awal waktu, Allah beri kemuliaan bahwa dia adalah seolah-olah beribadah 1 malam suntuk. Nah, coba bayangkan dia adalah kuatlah
semalaman beribadah, menggogoh, mengkuat, mengtinggi awaknya, super kuat lah. Tidak ada yang tahan yang beribadah semalaman baik. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya mengajarkan salat Isya berjamaah diberi pahala seolah-olah beribadah setengah malam. Bayangkan, apabila kita salat subuh jamaah, ujar Nabi seolah-olah kita juga beribadah setengah malam suntuk. Amnya salat Isya berjamaah, salat subuh berjamaah diberi pahala seolah-olah dia beribadah semalaman suntuk. Apalagi di bulan Ramadan, Masya Allah, janji-janji Allah, siapa yang beribadah malam Ramadan, ya enggak? Ada enggak fadilah orang tarawih, ada enggak? Ada ya, kelebihan tarawih ada enggak? Wah, ini ramai juga ini membahas tentang fadilah tarawih ada katanya. Enggak ada fadilah tarawih ngomong kada. Fadilah tarawih baik kelebihannya ke tarawih ya. Macam-macam aja biar ini. Macam-macam aja ya. Itu kitab Dawatun Nasihin itu kitab-kitab namanya apa? Nasihatnya, nasihat kumpulan nasihat orang-orang yang saleh itu dibahasnya pulang oleh ulama-ulama ini kan. Kadang-kadang katanya bahkan dibadahkannya hadis palsu. Na'udzubillahi min dzalik. Mustahil melandau ya. Jadi jelas saja salat tarawih itu fadilahnya sangat besar banget. Jangan ibadah karena keuntungannya, ada hasilnya. Salat tarawih itu jangan ibadah karena itu ya enggak. Ada dari malam pertama paling enak kita dapat pahala tarawih malam pertama itu diampuni dosa kita sebagaimana kita baru dilahirkan dari ibu kita. Malam kedua diampuni kita dan diampuni kedua orang tua kita semuanya, dosa-dosanya semuanya. Nah, sampai terakhir nanti malam 30 itu Allah melantik kita bahwa Allah mengakui kita sebagai hambanya dan kita pun dianggap Allah Ta'ala mengakui dia sebagai Rabbnya. Luar biasa. Hadiah kita salat tarawih itu jangan dibahas lagi. Namun secara keseluruhan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa aja yang melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan, karena salat tarawih itu satu-satunya dilakukan pada bulan Ramadan, tidak ada di lain Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni apa-apa saja dosa yang telah lalu. Alhamdulillah. Jadi kita untung banget menjadi umat Nabi Muhammad ini. Dosa-dosa kita diampuni, sementara pahala-pahala selalu ditambah-tambah. Pahala ditambah terus, dosa diampuni kan? Nah, ini keuntungan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian siangnya ujar Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini secara keseluruhan, tidak terperinci gitu kan. Kalau terperinci bagaimana? Secara keseluruhan, siapa aja yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Abang mama kita tuh umpan juga apa yang kita gawe ini ada juga imbasnya kepada abah lawan mama, nini lawan kai, datu laki datu bini, selamat juga gara-gara kita ini beramal di bulan Ramadan ini Bapak. Nah, ini untungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad dengan syarat kedua orang tua kita itu dalam keadaan beriman. Ya, ini keuntungannya kita sebagai umat Nabi Muhammad ini, kita beriman, maka Allah kumpulkan. Ada Allah dalam Quran itu surah apa ya? Surah At-Tur kalau salah.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in kullun bima kasabu rahim. Adapun orang-orang yang beriman, walladzina amanu wattaba'athum, dan siapa-siapa saja yang mengikuti mereka orang beriman itu dzurriyyatuhum oleh keturunannya, ya, di bawah maupun di atas, cucu atau datu kita di atas. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, niscaya kami kumpulkan keluarga-keluarga mereka. Alhamdulillah dikumpulkan. Buat habaib kan datunya Nabi Muhammad dikumpulkan. Kita umpamanya di Banjarmasin ini datu kita Pak Syekh Muhammad Hasan Al-Banjari, jadi kalau ada kaitan dengan beliau dikumpulkan kedatangan tahun sendiri. Atau keluarga kita ada yang alim, ada yang menjadi orang soleh, dikumpulkan kedatangan. Kayak kita kan, gawian kita hari ini nah, ini mempengaruhi dengan kedua orang tua kita yang dikubur, apapun ada pun yang masih hidup. Karena sebuah awal kita nih dari abah mama kita ya. Jadi apa yang kita gawe ini adalah gawe abah mama kita juga. Wa ma alatnahu min amalihim min syai'in, dan kami kata Allah Subhanahu wa taala tidak menengok amal-amal mereka sedikit pun. Asalkan beriman aja sudah diangkat, dikumpulkan. Kullum bima kasaba rahim, sedangkan yang lain itu tergantung sejauh mana dia amal ibadahnya, perbuatannya. Tapi kalau orang beriman ini langsung dikumpulkan dengan orang-orang yang lebih mulia, kaum muslimin umum. Nah, ini untungnya kita berjamaah menemui bulan Ramadan. Ditambah lagi kata Nabi SAW, man qama lailatul qadri, siapa yang beribadah nanti pada malam Lailatul Qadar, ghufira ma taqaddama min dhanbi, juga diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Luar biasa. Jadi kehebatan bulan Ramadan bagi umat Nabi Muhammad ini sangat istimewa. Ya, sangat istimewa. Karena itulah kita ini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan umat-umat sebelumnya dengan adanya bulan Ramadan. Jadi sengaja, dan ini memang permohonan Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana umatnya ini bisa menandingi ibadah-ibadah umat-umat yang terdahulu yang hidupnya sampai beratus-ratus tahun. Sedangkan umat Nabi Muhammad cuma sedikit waktunya. A'maru ummati baina sittina wa sab'ina sana, kata Nabi. Umur umatku itu berkitar, usia umur umatku ini berkitar 60-70 tahun. Bagaimana bisa menandingi ibadah umat-umat terdahulu yang hidupnya sampai ratusan tahun. Ada yang 350 tahun umat Nabi Ibrahim dulu kan, itu masih pemuda ya, masih belum kawin lagi, masih bujang. Wah, ini ada 350 tahun, ada kawin, ada bujang lagi itu. Lalu Allah melihatkan umat Nabi Muhammad dengan bulan Ramadan itu ada satu malam ibadah yang nilainya 1000 bulan. Kalau dikalkulatorkan 1000 bulan itu sekitar 83 tahun, 3 bulan sekian. Nah, 83 tahun, 3 bulan dan beberapa hari. Itu kalau dikalkulatorkan ya. Jadi kita ini apabila bulan Ramadan ketemu yang ibadahnya di antara malam-malam bulan Ramadan itu nilai ibadahnya berapa tadi? 1000 bulan. Jadi jangan sampai ketinggalan kita. Ya, kalau pindah lampas karena pas ngambil bernilai 1000 bulan kita ketemu 4 aja. Nah, tapi
asal panjang umurnya termasuk berpuasa, dia beribadah. Dan ibadah kita di bulan puasa ini kita lanjutkan kepada 11 bulan mendatang. Umpamanya di bulan Ramadan ini kita beribadah malam, maka kita lestarikan, kita tindak lanjutkan ibadah juga pada malam-malamnya, karena Allah SWT berjanji siapa yang melaksanakan sholat tahajud. Nah, tahajud itu artinya ibadah malam di luar pada bulan Ramadan. Kalau ibadah malam di bulan Ramadan itu namanya tarawih. Ya, kalau ibadah di luar pada bulan Ramadan itu namanya salat tahajud. Ya, apa kata Nabi, kata Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan sebahagian malam, fatahajjad, maka salatlah malam. Nafilatan laka, itu adalah kata Allah SWT ibadah tambahan buat kalian. Asa, pasti dan pasti, ayyam asaka, bahwasanya Allah membangkitkan engkau maqam mahmuda, kepada tempat yang sangat terpuji. Nah, maqam itu tempat atau pangkat. Jadi pangkat yang sangat tinggi itu maqam mahmuda. Jadi insya Allah siapa saja yang istiqamah melaksanakan sholat malam baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, maka Allah beri posisi tempat yang sangat tinggi, sangat mulia, sangat terpuji. Apalagi ya Nabi SAW setelah kita sholat tarawih atau tahajud, apalagi namanya itu malam sholat witir ya. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu sangat mencintai ganjil atau sholat witir. Yuhibbul witra, mencintai siapa saja yang melaksanakan sholat witir. Jadi kalau kita ini mau dicintai Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita semua ya mau dicintai Allah Ta'ala, maka jangan sampai ketinggalan kita melaksanakan sholat witir. Kalau siang kita jangan lupa, kalau di Ramadan itu ada puasa wajib, kalau di luar Ramadan ada puasa sunnah. Mudah-mudahan ya, belum menyampaikan aja ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah. Karena dalam surga itu Bapak Ibu yang dibutuhkan Allah SWT ada namanya pintu khusus orang-orang yang berpuasa. Jadi ketika masuk lewat pintu itu tidak bisa masuk kecuali siapa yang suka berpuasa. Pintu apa namanya? Babu Rayyan ya, pintu Ar-Rayyan. Itu tidak akan bisa masuk pintu itu kecuali orang yang berpuasanya. Otomatis kan kayak di dunia juga ada kalau masuk ke pintu banyak karena mau membuka kan. Nah di surga memang ada juga gambarannya seperti itu. Ya, dari pintu puasa artinya tidak akan bisa masuk di pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Di antaranya puasa sunnah yang kita kerjakan nanti adalah bulan Syawal, ya 6 hari bulan Syawal. Yang afdal itu setelah 1 hari kita berpuasa hari raya, 1 Syawal hari raya, langsung dilanjutkan puasa 6 hari, itu yang afdal, yang paling afdal. Tapi tidak menutup kemungkinan asal di bulan Syawal aja, amal di luar Syawal maka pada lagi puasa Syawal namanya, mungkin puasa Dzulqa'dah ya, puasa Dzulhijjah. Nabi SAW, siapa yang melaksanakan sholat Syawal, puasa Syawal 6 hari, maka dia dapat pahala ibadah berpuasa 1 tahun. Ayo ya, gunung mana puasanya, pahalanya beribadah puasa 1 tahun.
hanya 6 hari Syawal saja tambah bulan Ramadan. Kemudian begitu juga Senin Kamis itu puasa Senin Kamis itu hari-hari kesaksianku kata Nabi, hari-hari yang aku sangat bersejarah bagi kehidupan Nabi itu adalah hari Senin dan Kamis. Makanya Nabi SAW sendiri mengajarkan berarti puasa Senin. Di antaranya Senin itu aku dilahirkan di dalam Jeddah, dan nanti aku dihijrahkan dan aku diwafatkan. Jadi Nabi berpuasa Senin. Hari Kamis itu Nabi menerima wahyu ya. Jadi Nabi sendiri memperingati hari-hari yang sangat bersejarah buat Nabi kita umat, yaitu puasa Senin dan Kamis. Gitu juga kata Nabi SAW, barang siapa berpuasa hari Tasyrik, puasa putih ya, 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah, maka pahalanya sama dengan berpuasa 1 tahun juga. Tahun juga. Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, siapa yang berpuasa di bulan tanggal 9 Dzulhijjah seolah-olah dia beribadah haji. Nah, hari lagi selesai haji lawas pas ini pendaftaran bukan harus selesai. Nah ada belum keberatan lagi. Dulu ingat tahun terakhir itu masih tahun 87 kan, 88 ya. Apabila pendaftaran itu bulan anu sampai bulan ya udah lewat, itu kan lagi buka. Apabila sebelum bulan itu belum buka lagi, belum terima lagi. Apabila jumlah orang yang berangkat itu sudah cukup, kan lagi diterima. Wah ini terima terus. Jadi tiap tengahnya enggak lebih dari orang berangkat akan. Nah jadi solusinya kadang-kadang solusinya apa tadi? Puasa pada hari Arafah. Puasa hari Tarwiyah. Puasa hari Tarwiyah itu puasa tanggal 8 Dzulhijjah. Nah 8 Dzulhijjah itu kan orang bersiap-siap nih jemaahnya hendak ke Arafah. Jadi hajinya Nabi itu Mina dulu baru ke Arafah. Nah itu hajinya Nabi. Kalau haji ini kan dari Mekah langsung ke Arafah. Hanya ke Musdalifah, hanya ke Mina, melontar jumlah 3 rumah selama 3 hari ya atau 2 hari, baru ke Mekah tawaf, sa'i, selesailah haji. Kalau umrah, kalau umrah cuma datang ke Makkah, ambil mikat, masuk Makkah, tawaf, sa'i, cukup, selesai umrah. Tapi kalau haji tidak. Jadi jangan samakan haji dengan umrah. Ya, bahagi kalau wajib pakai haji kali ya, mau ada haji, wah ini haji lagi dah. Makanya lu hati-hati kalau kamu yang para haji itu kita berapa haji. Kalau kita terjauh haji sih kasihan tipu gitu ya enggak. Ingatlah, ini nomor bapak umur 60 tahun itu dulu kedua ini. Ya dah, pada kan orang aja haji kadung sikil tadi. Wah ini berhamur dah nanti biar. Jadi banyak yang palsu ini, apalagi palsu banyak habib palsu ada juga. Haji palsu juga. Polisi palsu juga, tentara palsu juga, pedagang palsu juga. Pedagang palsu tahu kan? Orang berjualan tuh belajar baru lagi tentang muamalat, itu palsu juga. Kalau di zaman Nabi itu orang-orang pedagang itu ditakuti sudah belajar tentang hukum muamalat, hukum jual beli. Kaum muslimin rahimahumullah. Ya dah. Puasa Tarwiyah, puasa Arafah. Ada Allah itu dulu, masya Allah itu istiqomah sendiri. Puasa bulan Rajab sebulanan sampai ke
Sya'ban sebulanan. Jadi menjelang antara Sya'ban Ramadan itu langsung buka. Itu memang sunnah juga, ada Nabi SAW puasa panjang namanya. Nah itu luar biasa juga pahala yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir juga Allah sampaikan di kesempatan ini adalah tentang zakat. Zakat itu pembersihan. Jadi kalau kita beribadah ini dibersihkan lagi, ya supaya ibadah kita betul-betul bersih. Bulan Ramadan. Jadi siapa yang menemui bulan Ramadan maka wajib dia berzakat. Wajib dia berzakat. Orang meninggal di bulan Ramadan tetap dizakati. Orang lahir di bulan Ramadan karena zakat. Nah itu zakat ya. Itu Allah menginginkan bahwa kita itu menjadi orang yang mulia. Jadi kewajiban zakat ini siapa-siapa dari berumat Islam yang menemui bulan Ramadan, dan zakat itu diberikan kepada yang 8 golongan itu yang Islam. Kemudian kalau Islam pada berhak ya. Kemudian begitu juga para zuriat Nabi itu juga pada boleh menerima zakat ya. Jadi malah beliau itu yang memberi zakat. Kada menerima zakat karena beliau adalah orang yang suci. Para habaib ini termasuk orang suci ya. Jadi Abu Qasim Nabi Muhammad itu bapak-bapak daripada yang tukang bagi-bagi, jadi bukan menerima. Nah itu sebenarnya habaib itu di situ kayak khususnya, artinya tidak boleh menerima zakat kecuali kita pun yang menerima zakat itu ada 8, tapi di Indonesia ini paling ada 7 ya, paling ada 7, yang satu tuh nggak ada, yang nggak ada tuh budak. Tahu lah budak ya? Budak itu orang yang terikat ya, yang terikat atau tergadai kepada majikannya, maka dia bisa dibebaskan apabila sudah bisa menunaikan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh orang yang bersangkutan itu. Dan dia bisa menerima zakat ya apabila sudah bebas. Apabila belum bebas, nah ini namanya budak saya. Orang fakir, orang yang fakir itu tahu kalian, yang tidak berisi penghasilan pendapatan sama sekali itu fakir, berhak juga. Kemudian siapa lagi? Orang miskin. Orang miskin itu ada berisi sesuatu tapi tidak mencukupi, itu miskin. Termasuk anggota tubuh kita nih, yang normal masa jari tangan kita 5, cuman ada 3 aja, nah ini termasuk orang miskin nih. Walaupun sugih baik, bisi talinya 2 normalnya kan, cuman ada 1, nah masuk miskin. Apalagi tuli mulia, bisi kedua telinga tapi tuli keduanya, nah ini juga termasuk apa namanya kategori apa? Miskin. Termasuk orang yang sedang lumpuh umumnya, nah berhaknya. Apalagi Jakawabindan tuh orang balun atau masuknya yang normalnya kan ada bisi laki, tapi bisi itu biar suci tetap ada berhaknya. Anak yatim, nah ini termasuk miskin berhak. Apa tadi? Pertama apa tadi? Fakir, kedua miskin. Nah, tadi ketiga tadi apa tadi? Budak tadi nggak ada ya. Kemudian yang keempat, siapa yang berhak menerima zakat itu adalah amilin, yang mengurusi zakat, yang menerima dan yang membagiakan, dan itu sudah dipilih atau melewati musyawarah diangkat sebagai amil zakat. Ini juga menerima hak. Yang kelima siapa? Orang yang Ibnu Sabil ya. Ibnu Sabil ini adalah para pejuang, para mustahid dalam penegakan agama. Tuan guru termasuk murid, termasuk kaum masjid, termasuk khotib, imam. Fisabilillah. Nah yang keenam fisabilillah adalah sarana ibadah, langgar, masjid, pesantren, madrasah. Itu kena untuk ada hak untuk menerima zakat fitrah.
Yang ketujuh gharimin. Gharim ini orang yang punya hutang, tidak ada jalan untuk melunasi. Nah ini juga berhak untuk menerima zakat fitrah. Yang kedelapan siapa? Mu'allaf. Nah mu'allaf ini orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam tapi sudah umurnya sudah enggak. Jadi keislamannya sekitar 15 tahun lah. Kalau sudah Islam 20 tahun tuh kada mu'allaf lagi dah. Jadi yang mu'allaf itu Islamnya paling maksimal sudah 15 tahun dah. Umurnya 16 tahun, 20 tahun tuh kada termasuk kategori mu'allaf lagi, itu sudah jadi orang Islam dah. Nah inilah mereka yang menerima berhak menerima dari zakat fitrah. Nah dengan caranya cara menunaikan zakat fitrah itu ada caranya. Ya, ada berniat ya. Nama itu aku zakat al-fitri. An-nafsi fardhu ta'ala akan diri kita dan untuk keluarga kita dan lagi ya. Kaum muslimin rahimahullah. Nah ini kelebihan kita berpuasa, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai ibadah umur kita di bulan Ramadan ini ya, makin banyak, makin tua, makin bisa menambah bekal sahur kita di akhirat kita, tempat kita bertambah istimewa. Jadi kita berharap terus kepada Allah, minta panjangkan umur ya, minta panjangkan umur. Demikian yang perlu disampaikan karena salat isya ya sudah masuk ya, jadi kita salat isya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa mawlana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ashhadu surati al-islam wa ma'rifatan wa hawzana wa inna suratul qadr al-asmiyah wal wahid samiyah wa rutul aliyah min darajatin nabiyyin wa sallallahu اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأسهال وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر ما شر في المراحم. اللهم إنا نسألك من خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك. اللهم أخلق عن سماء الوحي وأخينا بمنطق وفرنا عن العالم وسيدنا بالرحمة. اللهم نقول لنا بكل ذلك كما وقسمنا وفي الأرض إلى أنك برحمتك المراحم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد.